Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Rosalina Idia. Pada sore hari ini saya akan memaparkan materi tentang liabilitas. Berikut saya izin share screen-nya. Kelihatannya. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang masalah liabilitas lancar dan penggajian. Liabilitas lancar ya, saat sebuah perusahaan atau bank memberikan fasilitas kredit sama artinya dengan memberikan pinjaman. Nah, perusahaan, bank, atau individu yang memberikan pinjaman disebut kreditur atau pemberi pinjaman. Individu atau perusahaan yang menerima kredit disebut dengan debitur atau peminjam. Nah, utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas atau liability oleh debitur. Liabilitas jangka panjang adalah utang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Tiga jenis liabilitas lancar yang akan dibahas di bagian ini adalah utang usaha, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek, nah, dalam artinya jatuh tempo dalam waktu dekat, dan wesel bayar. Utang usaha atau account payable berasal dari pembelian barang atau jasa yang untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan atau untuk membeli persediaan barang untuk dijual kembali, barang dagangan. Ya, ini berupa barang dagangan ya. Kita telah mempelajari dan membahas contoh-contoh mengenai transaksi yang menyangkut utang usaha di bab sebelumnya. Bagi kebanyakan perusahaan, utang usaha biasanya merupakan liabilitas lancar terbesar. Nah, soal berikut kita lihat ini adalah tampilan satu. Ini adalah beberapa contoh persentase utang usaha terhadap total liabilitas lancar. Ya, ini ada perusahaan, ada PT Adaro Energi, PT Gudang Garam, PT Matahari Putra Prima, PT Garuda Indonesia, PT Kalbe Farma Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Nah, untuk PT Adaro itu persentase utang usaha terhadap total liabilitas lancar yaitu 39,22%. Ya, ini PT Gudang Garam, kalau kita lihat itu sebesar 3,32%, PT Matahari Putra Prima yaitu 52,37%. Nah, PT Garuda Indonesia sebesar 23,23%, PT Kalbe Farma 42,76%, PT Telekomunikasi Indonesia Persero sebesar 30,20%. Nah, ini. Nah, bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, ini ada liabilitas jangka panjang seringkali dibayarkan dalam pembayaran periodik yang disebut angsuran atau cicilan, serupa dengan kredit pembelian kendaraan bermotor. Angsuran liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca harus diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Ya. Jadi utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat setelah di tanggal neraca itu dimasukkan ke dalam liabilitas lancar. Jadi total jumlah angsuran yang jatuh tempo setelahnya akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Berikut ialah wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagangan atau aset lainnya. Nah, wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditur guna melunasi utang usaha si penerbit wesel untuk sementara waktu. Contohnya seperti ini ya. Diasumsikan PT Sinar Alami menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta tertanggal 1 Agustus 2014. Untuk PT Mentari guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Nah, ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel bayar tersebut adalah berikut ya. Tanggal 1 Agustus, yaitu utang usaha PT Mentari, utang usahanya berada di debit 1 juta, wesel bayarnya di kredit sebesar 1 juta. Nah, ini jurnal pada saat menerbitkan wesel bayar 90 hari dan bunga 12%. Ya. Saat wesel bayar jatuh tempo, ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pokok sebesar 1 juta ditambah bunga 30.000, 30.000 itu dapatnya dari 1 juta, yaitu pokok utangnya di sini ya, pokok utangnya dikali bunga 12% dikali 90 per 360. Karena di sini 90 hari kan, 90 hari berarti kita bagi setahun. 90
per 360 adalah sebagai berikut. Jadi Oktober 30 ini jatuh temponya tanggal 30 Oktober, berarti wesel bayarnya sekarang pindah ke sebelah debit, yaitu jadi 1 juta. Beban bunganya ada beban bunga 30.000 dan kasnya di sebelah kredit 1.030.000. Ada kas keluar 1.030.000. Ini adalah keterangannya membayar pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Beban bunga dilaporkan di bagian beban lainnya di laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, akun beban bunga ditutup pada 31 Desember. Nah, wesel bayar juga dapat diterbitkan saat memperoleh pinjaman uang dari bank. Nah, ini bisa juga kita menerbitkan wesel bayar pada saat mendapat pinjaman uang dari bank. Contohnya, diasumsikan pada tanggal 19 September, PT Insan Nusantara meminjam uang sebesar 4 juta dari Bank Mandiri dengan memberikan wesel bayar 90 hari dan bunga 15%. Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan kas dan penerbitan wesel bayar adalah sebagai berikut. 19 September, kas di debit 4 juta, wesel bayar di kredit 4 juta. Nah, ini keterangannya menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 15% untuk Bank Mandiri. Nah, berikut pada tanggal jatuh tempo wesel bayar 18 Desember. Nah, ini kan kalau diterbitkan 19 Desember, kita hitung 90 harinya itu tanggal 18 Desember. PT Insan Nusantara memiliki utang pokok sebesar 4 juta. Nah, ini kita hitung pada saat jatuh tempo ya. Jadi, dia pokoknya itu 4 juta, ditambah yang dibayar oleh PT Insan Nusantara ialah 4 juta pokoknya ditambah bunga 150.000 yang didapat dari 4 juta dikali 15% dikali 90 per 360. Didapatlah angka jumlah 150.000. Ayat jurnal untuk mencatat pelunasan wesel bayar tersebut adalah berikut. Wesel bayar Desember 18, wesel bayar di debit 4 juta, beban bunga di debit 150.000, kas di kredit 4.150.000. Nah, ini keterangannya adalah membayar pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Nah, kadangkala peminjam akan menerbitkan wesel bayar yang diskonto, diskon rate, diskon note ya, dan bukan wesel bayar yang dikenakan bunga. Wesel bayar didiskontokan memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, tingkat bunga wesel bayar diskonto disebut di tingkat diskonto atau diskon rate. Ya. Dua, bunga dari wesel bayar yang didiskonto yang disebut diskon atau diskonto discount. Ya. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan nilai yang tercantum pada wesel bayar. Yang ketiga, peminjam atau debitur menerima nilai yang tercantum dikurangi diskonto yang disebut dengan hasil diskonto atau proceed. Nah, yang keempat, peminjam harus membayar kembali nilai sebesar nilai yang tercantum dalam wesel bayar pada tanggal jatuh tempo. Nah, ini kita lihat contohnya seperti ini. Ya. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 10 Agustus PT Citra Sejati menerbitkan wesel bayar diskonto 90 hari ya, sebesar 20 juta untuk Bank Mandiri. Tingkat diskonto yaitu 15%, jadi nilai diskontonya sebesar 750.000, yaitu dari mana? Dari 20 juta kali 15% kali 90 per 360. Jadi dengan demikian hasil diskonto yang diperoleh adalah 19.250.000. Nah, ini ayat jurnalnya untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh PT Citra Sejati adalah berikut ya. Nah, kasnya diterima oleh PT Citra hanya sebesar 19.250.000. Beban bunganya 750.000 di debit, wesel bayarnya 20 juta. Nah, ini keterangannya menerbitkan wesel bayar 90 hari untuk Bank Mandiri yang didiskontokan dengan bunga 15%. Nah, ini ya. Jadi ini yang diterima oleh kas oleh PT Citra Sejati adalah 19.250.000 ya. Nah, ini. Saat wesel bayar dibayar, nah ini berikut adalah jurnal yang dicatatnya. Saat jatuh tempo itu tanggal 8 November. Jurnalnya seperti ini. Tetap yang dibayarnya ialah 20 juta. Ya. Jadi yang dibayar oleh PT Citra Sejati adalah sebesar 20 juta. Nah, ini pada saat bayar ialah wesel bayar pindah ke debit.
sebesar 20 juta, kasnya dikredit sebesar 20 juta. Nah, ini keterangannya membayar wesel bayar yang jatuh tempo. Nah, ini liabilitas lancar yang sudah didiskusikan sebelumnya meliputi beban di akru ya. Jadi pendapatan diterima di muka dan utang bunga yang telah dibahas di bab terdahulu ya. Tetapi akuntansi untuk beban gaji yang biasa disebut akuntansi penggaji atau payroll accounting akan dibahas berikut ya. Jadi gini, gaji dan pajak penghasilan. Dalam akuntansi, istilah gaji atau payroll mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atau jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Masalah gaji dalam sebuah perusahaan biasanya merupakan hal yang cukup signifikan karena beberapa alasan, ya, oke. Nah, gaji dan pajak penghasilan terkait memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bagi kebanyakan perusahaan. Ya. Nah, selanjutnya pembayaran gaji bergantung pada berbagai peraturan pemerintah pusat dan lokal. Ya, misalnya pembayaran gaji ya harus upah minimumnya tidak boleh di bawah upah minimum, gitu kan, peraturan pemerintah, gitu kan. Dan apa ya, misalnya pembayaran gaji nggak boleh bawa UMR, terus apa lagi, banyak peraturan-peraturan ya. Nah, sekarang yang ketiga, karyawan sensitif terhadap kesalahan dan ketidakteraturan dalam hal pembayaran gaji. Ya, oke. Jadi sensitif itu maksudnya gini. Kalau gaji telat aja, karyawan tuh udah kasak kusuk pasti kan. Udah kasak kusuk pasti, aduh, gimana nih masalah gaji nih, gini kok belum dibayar juga, ada apa nih, ada apa gitu kan, pasti gitu kan. Kenapa nih perusahaan kok eh, belum bayar gaji kita, ya, kenapa gitu kan. Banyak pertanyaan pasti kan, apa karyawannya nggak punya duit, apa perusahaan nggak punya duit, apa gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mempertahankan motivasi karyawan yang baik membutuhkan pembayaran gaji yang tepat waktu dengan dasar yang akurat. Oke, jadi ya, kalau gaji tepat waktu dibayarkan, ya karyawan juga akan semangat kerja. Nah, kan. Nah, kalau gaji tertunda, sedangkan karyawan banyak kebutuhan, ya mau nggak mau akan membuat apa karyawan tuh agak lemes lah gitu, maksudnya dengan gaji apa telat-telat gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya liabilitas untuk penghasilan karyawan. Istilah gaji atau salary biasanya mengacu pada pembayaran untuk tenaga kerja sebagian manajerial, administrasi atau jasa kantoran sejenis. Pesan gaji biasanya dinyatakan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Istilah upah atau wage biasanya mengacu pada pembayaran tenaga kerja buruh pabrik baik yang memiliki keahlian ataupun tidak. Besaran upah biasanya dinyatakan dalam basis per jam atau per minggu. Dalam praktiknya istilah gaji dan upah seringkali tertukar digunakan ya. Gaji atau upah pokok seorang karyawan dapat ditingkatkan dengan pembayaran komisi, pembagian laba atau penyesuaian biaya hidup. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tingkat gaji dan upah ditentukan berdasarkan perjanjian antara pemberi kerja dan karyawan. Ya, perusahaan di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan yang disebutkan dalam peraturan ini diharuskan membayar minimum 2 kali dari tingkat normal untuk setiap jam kerja di atas 40 jam per minggu. Ya, kecuali untuk jam lembur pertama, di mana tingkat minimumnya adalah 1,5 kali dari tingkat pembayaran normal. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Misalkan untuk menghitung penghasilan karyawan, Junaidi Setiawan adalah seorang tenaga penjual PT Sempurna dengan upah 34.000 per jam. Setiap jam kerja yang melebihi 40 jam per minggu harus dibayar pada tingkat 1,5 kali dari tingkat normal. Ya, untuk minggu yang terakhir berakhir pada tanggal 27 Desember, kartu absensi Faisal menunjukkan bahwa ia telah bekerja selama 42 jam. Nah, sehingga penghasilannya sebesar 1.462.000 untuk minggu tersebut. Dihitungnya dengan rincian berikut ya. Jadi upah pokok 40 jam dikali 34.000. Nah, ini 1.360.000.
upah lemburnya 2 jam. 2 jam karena udah lebih dia 42 jam, berarti 2 jam ini kena tarif 1,5 kali dari yang pokoknya. Jadi 2 jam dikali 34.000 dikali 1,5 ya, jadi 102.000. Total penghasilan yang diterima oleh Faisal yaitu 1.462.000. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lihat ya. Sekarang kita ke potongan atas penghasilan karyawan. Total penghasilan seorang karyawan untuk satu periode gaji termasuk bonus dan lembur disebut dengan gaji kotor atau gross pay. Nah, gaji kotor tersebut selanjutnya dikurangi berbagai potongan untuk mendapatkan angka gaji bersih. Gaji bersih atau net pay adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Potongan atas gaji kotor berupa pajak penghasilan yang biasanya merupakan potongan terbesar. Potongan lainnya juga dapat berupa iuran asuransi kesehatan, iuran dana pensiun, angsuran piutang pribadi karyawan kepada perusahaan, dan hal-hal lain yang disetujui oleh karyawan. Ya. Ada jaminan hari tua juga, nah di JHT. Indonesia belum memiliki sistem jaminan sosial yang komprehensif, akan tetapi pemerintah membentuk badan khusus atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerjaan atau disingkat BPJS Ketenagakerjaan. Dulu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jamsostek menyediakan jaminan hari tua, yaitu pembayaran uang secara periodik sebagai antisipasi untuk karyawan yang pensiun karena usia ya. Nah, atau ada ketidakmampuan, cacat fisik atau berakhirnya masa kerja. Premi untuk JHT berasal dari pembayaran gabungan oleh perusahaan dan karyawan. Nah, ini ada yang ditanggung oleh perusahaan, ada yang ditanggung oleh karyawan sendiri, di mana besarnya bagian karyawan ada 2% dari gaji atau upah. Sedangkan perusahaan itu akan membayar sebesar 3,7% dari gaji karyawan. Nah, ini jaminan kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan ya. Program ini bersifat opsional, jadi perusahaan yang mampu menyediakan program jaminan kesehatan yang lebih baik bagi karyawannya bisa memilih untuk tidak mengikuti program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Nah, iuran jaminan pemeliharaan kesehatan adalah 6% untuk karyawan yang telah menikah, maksimal 60.000 per bulan, dan 3% untuk karyawan yang belum menikah, maksimal 30.000 per bulan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada juga potongan-potongan ya, biasanya ada pajak penghasilan. Nah, jadi setiap pemberi kerja itu harus memotong sebagian dari penghasilan karyawannya untuk pembayaran pajak penghasilan, PPh. Nah, PPh pasal 21 orang pribadi digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak yang akan dipotong oleh perusahaan. Nah, ini kita lihat, ini berikut ada tabel persentase tarif penghasilan kena pajak PKP orang pribadi terdapat di tampilan 2. Nah, ini penghasilan kena pajak atau PKP dihitung berdasarkan penghasilan kotor dikurangi tunjangan jabatan, iuran untuk dana pensiun, iuran JHT karyawan, kecuali pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata, dan karyawan pemerintahan, serta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, besarnya tunjangan jabatan adalah 5% dari penghasilan kotor atau maksimum 6 juta per tahun. Sorry, 6 juta per tahun. Karyawan yang belum menikah hanya dapat mengajukan penghasilan tidak kena pajak PTKP untuk diri sendiri sebesar 24.300.000 per tahun. Nah, sekarang untuk PTKP pribadi itu sebesar 54 juta ya, 54 juta ya. Sekarang ini masih serang bukan 24.300.000 tapi 54 juta PTKP untuk pribadi sendiri. Nah, ini tarif progresif untuk pendapatan kena pajak. Teori pembayaran gaji mingguan yaitu jumlah gaji setelah dikurangi penghasilan kena pajak adalah 0 sampai 50 juta, yaitu jumlah penghasilan yang dipotong adalah 5%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. 500 juta
ke atas yaitu 30%. Nah ini adalah undang-undang PPH. Ya, sekarang yang ada peraturan baru yaitu undang-undang HPP ya. Nah, tapi yang saya tampilkan di sini adalah masih dalam perhitungan yang lama ya, tarif yang lama. Nah, contohnya seperti ini. Robi Wijaya menikah dengan 3 anak yang disingkat Katri ya. Jadi karyawan kawin 3 tanggungan gitu kan. Adalah karyawan PT Merdeka dengan penghasilan 4 juta per bulan. PT Merdeka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi asuransi bulanan untuk jaminan kematian JKM sebesar 12.000 atau 0,3% dari gaji bulanan. Nah ini iuran bulanan untuk JHT yang dibayarkan oleh PT Merdeka adalah sebesar 148.000 atau 3,7% dari gaji bulanan. Nah, Robi sendiri membayar iuran JHT sebesar 80.000 per bulan, 2% dari gaji bulanan. Nah, selanjutnya perusahaan juga berpartisipasi dalam program pensiun untuk karyawannya. Perusahaan membayar iuran bulanan untuk dana pensiun sebesar 220.000 dan Robi Wijaya sendiri membayar iuran dana pensiun sebesar 50.000. Nah, ini kita lihat di sini hitungannya ya. Jadi gaji bulanan 4 juta. Iuran kematian 12.000, iuran jaminan hari tua 148.000, penghasilan kotornya kalau kita hitung ialah 4.160.000. Potongannya ya tunjangan jabatan 5% dikali 4.160.000 itu ini ya totalnya 208.000. Iuran dana pensiun 50.000. 50.000 ini ialah kalau kita lihat ini yang dibayarkan oleh Robi Wijaya sendiri ya. Yang dibayarkan oleh Robi Wijaya sendiri. Nah ini iuran JHT juga 80.000 ini yang dibayarkan oleh Robi Wijaya sendiri ya. Dikurangkan total potongan sebesar 338.000. Jadi penghasilan Robi Wijaya sebulan ialah 4.160.000 dikurangi 338.000 yaitu sebesar 3.822.000. Penghasilan bersih per tahun ialah 12 dikali 3.822.000. Nah ini sebesar 45.864.000. Nah untuk PTKP-nya, nah ini sekarang saya di sini saya kasih contoh aja, tapi sebetulnya peraturan sekarang sudah bukan untuk karyawan sendiri, PTKP untuk karyawan sendiri itu bukan 24.300.000 tapi sebesar, nah kalau untuk sekarang ialah 54 juta. Nah, untuk pasangan karyawan, berarti istri, yaitu kalau sekarang itu 4,5 juta, tapi di sini kita ilustrasinya masih ngikutin peraturan yang lama ya. Masih ngikutin peraturan yang lama ya. Nah, jadi sebenarnya sebesar 2.025.000 untuk tanggungan 3 kali 2.025.000. Nah, sekarang kalau untuk yang sekarang berarti 3 juta dikali 4.500.000 kalau sekarang ya. Tapi ini karena masih pakai yang lama, berarti kita 3 juta dikali 2.025.000 sebesar 6.075.000. Nah, untuk tanggungan ini 3 orang, maksimal 3 orang ya. Maksimal 3 orang. Jadi kalau misalnya anak yang 4, tetap dihitung 3. Gitu ya. Total PTKP yaitu sebesar 32.400.000. Jadi kalau kita hitung penghasilan kena pajak yaitu pasal PPH pasal 21 per tahun yaitu untuk 5% dikali 13.464.000 yaitu tarifnya kita kena yang 5% ya ini ya. 5% dikali 13.464.000 yaitu 673.200. Nah, ini PPH pasal 21 per tahun. Per bulannya berapa gitu kan? PPH pasal 21 per bulan yaitu 673.000 dibagi 12 yaitu 56.100. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah SPT tahunan PPH pasal 21 ya, ini masih pakai form 1721 A1. Nah, ini cara isinya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini
Jumlah yang harus dipotong untuk pajak penghasilan berbeda-beda bergantung pada penghasilan kotor setiap karyawan. Nah, artinya ya, perusahaan menggunakan tarif pajak seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang PPh untuk menentukan jumlah yang harus dipotong. Pada akhir tahun fiskal, perusahaan akan menyiapkan bukti potong pajak yaitu formulir 1721A1 untuk setiap karyawannya ya. Jadi, formulir tersebut berisi informasi mengenai jumlah pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong oleh perusahaan. Perusahaan akan menggunakan formulir ini sebagai dokumen pendukung saat melaporkan ya. Pajak penghasilan perusahaan disebut PPh badan ya. Sementara karyawan menggunakannya sebagai dokumen pendukung saat mereka melaporkan pajak penghasilan dirinya sendiri, PPh orang pribadi. Contoh, formulir 1721A1 milik Robi Wijaya, sajikan di tampilan 3 ya. Ini kalau kita lihat menghitung gaji bersih karyawan, penghasilan kotor dikurangi potongan-potongan sama dengan jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan selama periode penggajian. Nah, jumlah ini merupakan gaji bersih yang seringkali disebut take home pay ya. Home pay. Misalnya Robi Wijaya menyetujui potongan untuk iuran dana koperasi. Nah, ya. Maka jumlah yang akan dibayarkan kepada Robi Wijaya untuk bulan tersebut adalah 3.788.900. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat ada penghasilan kotor per bulan ialah 4 juta. Ini penghasilan belum dikurangi potongan-potongan ya. Ini ada iuran JHT 80.000, ada iuran dana pensiun 50.000, ada pajak penghasilan pasal 21 56.100, ada dana koperasi tadi di sini ya. Nah, ini sebesar 25.000. Jadi jumlah potongan yaitu sebesar 211.100. Jadi gaji bersihnya yang diterima oleh Robi Wijaya adalah sebesar 3.788.900. Oke. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai liabilitas. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saksikan video-video saya, video pembelajaran saya akan upload di YouTube, tetap di akun channel saya Rosa Ayudia. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih.